أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Allahumma ya musahhil syadid wa ya mulayyinal hadid wa ya man huwa kullu yaumin fi amrin jadid akhrijna min halakid dhayqi ila awsa'it tariq bika nadfa'u ma la natiq wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hamid. Sahabat yang berbahagia, kembali bersama Anda Nandang Burhanuddin bersama At-Taqi Ruqyah Center. Sahabat yang berbahagia, izinkan dalam kesempatan singkat ini saya mengungkap sedikit dari rahasia, mukjizat, keagungan ayat kursi. Dalam kitab Fadail Surati Al-Baqarah
dan di dalamnya ada tentang fadilah ayatil kursi, serta dalam kitab Fadail ayatil kursi banyak sekali diungkapkan tentang keajaiban, mukjizat, keutamaan dari ayat kursi ini. Pada kesempatan ini, karena waktu yang singkat, saya hanya ingin menyampaikan 5 poin saja dari keutamaan, keagungan ayat kursi yang jika kita menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan banyak hal, apalagi menghafal kemudian kita rajin membacanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara keutamaan ayat kursi, baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa ma a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, kitabullah? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya tentu yang maha mengetahui. Dan baginda Rasulullah SAW menjawab bahwa ayat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim adalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini keagungan yang dimiliki oleh ayat kursi. Yang kedua, bahwa ayat kursi ini menjadi innaha muntahal kamali fit tahsin wal wiqayati minas sihri wal massi wa kulil asyrar, bahwa surat atau ayat kursi ini menjadi ayat yang paling sempurna untuk menjadi penjaga, ayat penjagaan, ayat hisonah, ayat yang merawat diri kita, membimbing diri kita, menyelamatkan diri kita dari pengaruh sihir, pengaruh ain, pengaruh mas, pengaruh tenun, pengaruh dukun, pengaruh jin jahat, pengaruh penyakit, pengaruh wabah, dan segala keburukan terjaga dengan kita sering membaca ayat kursi. Maka dianjurkan ketika kita menghadapi berbagai ketidaktenangan, kesimpang siuran, ketidaknyamanan dalam hidup ini, baginda Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca ayat kursi 1 kali sampai 11 kali di pagi hari dan 1 sampai 11 kali di sore hari. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi, faman qara'aha hina yusbih, barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaganya atau menurunkan penjaganya. La yazalu alaihi minallahi hafidhun, akan senantiasa ada penjaga yang mengelilingi diri kita. Kalau dibaca di pagi hari sampai sore hari, kalau dibaca di sore hari, Allah akan menurunkan penjagaannya sampai kembali pagi. Karena itu segala kesulitan akan menjauh dari kita berkah dari senantiasa membaca ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari ayat kursi itu adalah huwa hisnun hasinun min kulli syarrin
asyarru ya'tiha minasyayatin minal jin au minal ins, bahwa keutamaan surat atau ayat kursi ini, bahwa dia akan menjadi benteng, bahkan dia akan menjadi rahasia yang Allah karuniakan kepada kita, energi yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa tutliuka ala zawakhirin nas in kanu yuriduna laka syarron, bahwa kita akan bisa mengungkap tabir di balik tabir, fenomena di balik fenomena, ketika ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Lalu ketika kita sering membaca ayat kursi, maka insya Allah Allah akan mengaruniakan energi yang membuat kita bisa membaca niat orang jahat atau buruk kepada kita. Maka dianjurkan, ya, kalau kita berhadapan dengan satu kesulitan, kita ingin membaca atau ingin mengetahui tentang tabir dusta di balik kehidupan, mungkin saudara, mungkin orang lain, mungkin tamu, mungkin siapapun yang akan berbuat buruk kepada kita, maka dianjurkan kita melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian membaca 18 kali ayat kursi ini secara khusyuk dan tadarru, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa, Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Rabb, ya Tuhan kami, bihaqqi ayatil kursi, dengan keutamaan ayat kursi ini, wa ma fiha min asma'ikal husna, dan di dalam ayat kursi itu ada namamu ya Allah, asmaul husna, wa sifatikal ula, dan sifat-sifat engkau ya Allah yang maha agung, antakshifali, semoga engkau membukakan untuk hamba tabir tentang Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan, wa antubashironi, dan engkau kabarkan kebaikan kepada kami ya Allah, bihalin min ahwalihim, tentang niat buruk atau niat baik yang mereka ingin lakukan kepada hamba ya Allah, wa antakuna aunan li, dan hamba berharap ya Allah engkau sudi menjadi penolong untuk hamba ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan pernah meninggalkan hamba walaupun dalam keadaan sekejap. Ingat, dibaca 18 kali, lakukan dulu sholat. Ada yang mengatakan sholat hajat atau apapun namanya, 2 rakaat saja, kemudian dibaca ayat kursi, lalu membaca doa seperti tadi, bisa juga dengan bahasa yang mampu kita baca atau mampu kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, atau mohon maaf yang keempat, dari keajaiban ayat kursi itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita, ya, kemampuan atau sebuah energi positif, sehingga kita bisa, ya, membaca atau melihat mimpi menjadi sebuah kenyataan. Hal ini tergantung kepada kesolehan kita, karena baginda Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Ya, sampai-sampai keutamaan dari ayat kursi itu, barang siapa yang membacanya setelah selesai sholat 5 waktu yang wajib, artinya 5 kali dalam sehari minimal, maka Allah tidak akan mampu, atau dia akan layak masuk surga, tidak akan ada yang mampu melarangnya masuk surga sehingga dia wafat. Artinya selama kita membaca ayat kursi, jaminan menjadi ahli surga itu terbuka lebar. Oleh karena itu, maka di antara hal positif yang akan kita raih adalah meraih, ya, energi-energi. Salah satunya adalah
kita bisa melihat fenomena di balik fenomena, tabir di balik tabir, baik melalui imma sayati laka ar-ru'ya al-wadihah, akan datang kepada kita, kepada engkau mimpi yang begitu jelas, begitu nampak, atau ya, terbuka dari lisan orang yang mau berbuat jahat kepada kita, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, menghindarkan kita dari segala keburukan yang mau ditimpakan oleh orang lain kepada kita. Yang terakhir, ya, dari keutamaan ayat kursi itu adalah bahwa ayat kursi adalah syifaun kafin min kulida. Ayat kursi adalah menjadi penawar dari segala penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis, dan penawarnya adalah ayat kursi. Oleh karena itu sahabat yang berbahagia, saya sedikit menyarankan saja sebelum tidur minimal digabungkan antara ayat kursi dilanjutkan surat Az-Zalzalah, dan lebih afdol dibaca ala dhuhril ghaib, ya, dibaca melalui hafalan kita, dan mudah-mudahan itu menjadi petunjuk jalan bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat kelak. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.